Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita buka pertemuan kali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian fikih. Pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang hukum sholat, hikmah sholat dan keutamaan sholat. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan sampaikan atau kita kaji bersama-sama yang berkaitan dengan pembagian sholat. Sholat itu yang pertama adalah sholat wajib, ya. Kemudian sholat sunnah, dan yang ketiga adalah sholat nafilah. Ini kita bahas bersama-sama bagaimana memahami tentang apakah perbedaan antara sholat wajib, sholat sunnah, dan sholat nafilah. Pertama adalah sholat wajib. Kita pahami dulu dari bahasanya, ya. Jadi untuk memahami bagaimana kita memahami tentang sholat wajib, kita harus paham dulu tentang apa yang dimaksud dengan sholat wajib. Ini penting, ya. Secara bahasa, ya, arti bahasa dari sholat itu adalah doa. Ini arti dari bahasa, menurut bahasa. Sedangkan wajib itu adalah harus, sesuatu yang harus dikerjakan. Nah, jadi sholat wajib itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Nah, sholat itu adalah doa, wajib itu adalah keharusan. Sementara arti menurut istilah, ya, jadi sholat itu adalah suatu amalan, suatu perbuatan, baik itu amalan zahir ataupun amalan batin, berkaitan dengan amalan hati dan amalan anggota badan, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu adalah arti secara istilah. Jadi sholat itu, ya, cara istilah bahwa suatu perbuatan, suatu ibadah, ya, baik ibadah yang berkaitan dengan amalan-amalan hati ataupun amalan-amalan anggota badan, ya, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ini adalah pengertian dari sholat. Sementara wajib itu ma'amara bihi syari', apa-apa yang diperintah oleh pembuat syariah ala wajhil Islam, ya, dengan bentuk ketaatan. Artinya kalau wajib itu adalah ma'amara bihi syari', apa-apa yang diperintah oleh yang membuat syariat. Ya, siapa yang buat syariat? Allah, ya. Tadi ma'amara bihi syari', apa-apa yang diperintahkan oleh, ya, pembuat syariat, yaitu Allah yang memerintahkan, ya, ala wajhil Islam, ini dengan bentuk keharusan. Berarti kalau wajib itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Itu berkaitan dengan arti dari sholat secara bahasa dan secara istilah, kemudian wajib secara bahasa dan secara istilah. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan sholat wajib di sini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khamsu sholawati katabahun Allahu alal ibad, man ata bihina lam yudayya
minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallah ahdun ayyudkhilahul jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi ahdun insya'a azabahu wa insya'a ghafara lahu. Jadi yang dimaksud dalam sholat wajib di sini adalah ya, sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang artinya adalah Allah telah mewajibkan sholat yang 5 waktu kepada hamba-hambanya. Dan barang siapa yang menunaikannya dengan tidak mengabaikan sesuatu pun darinya karena menyepelekan hak-haknya, maka dia mendapatkan sebuah janji di sisi Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak menunaikannya, niscaya dia tidak mendapatkan sebuah janji di sisi Allah dan keputusan diserahkan kepada Allah. Jika Allah berkehendak untuk menyiksanya, maka Allah akan menyiksanya, dan jika Allah berkehendak memberikan ampunan, niscaya Allah akan mengampuninya. Nah ini ya, jadi yang dimaksud dengan sholat wajib di sini adalah khamsu sholawati katabahun Allahu 'alal ibad. Jadi Allah mewajibkan sholat yang 5 waktu. Yang dimaksud adalah sholat 5 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Barang siapa yang mengerjakannya, maka akan mendapatkan janji dari Allah dan dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dan bagi siapa yang tidak melaksanakannya, maka ini tidak akan mendapatkan janji dari surga. Bahkan Allah ya bisa menyiksa, juga bisa mengampuni. Itu adalah urusan Allah. Ini yang berkaitan dengan sholat wajib. Jadi sholat wajib itu adalah 5 waktu yang harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan oleh orang yang mengaku dirinya sebagai orang yang beriman. Nah, itu adalah yang berkaitan dengan sholat yang diwajibkan, itu sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua adalah sholat sunnah. Kita pahami juga bahwa yang dimaksud dengan sunnah, apa sunnah itu? Sunnah itu adalah ma amara bihi syari' la ala wajhil ilzam. Jadi kalau wajib tadi ala wajhil ilzam dengan bentuk ketaatan, kalau sunnah itu apa-apa yang datangnya dari pembuat syariat tetapi tidak dengan bentuk ketaatan. Artinya ini adalah tidak harus dikerjakan. Nah, ini yang dimaksud adalah sholat sunnah itu adalah sholat yang apabila dikerjakan dia akan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Saya yakin ya, ini udah pada paham yang berkaitan dengan sunnah. Hanya saja kadang kita tidak memahami. Ya, artinya tidak memahami yang dimaksud dengan sunnah, yang dimaksud adalah apa. Nah, yang dimaksud dengan sholat sunnah di sini adalah terbagi menjadi 2. Ada sunnah muakkad dan sunnah ghair muakkad. Nah, adapun sholat sunnah yang dimaksud yang di sini adalah sholat sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu adalah seperti sholat witir. Kemudian sholat sunnah subuh, sholat 2 hari raya, sholat gerhana, dan sholat istisqa. Ini adalah sholat sunnah yang muakkad. Muakkad itu adalah yang sangat dianjurkan, yang ditekankan. Sementara sholat sunnah yang kedua adalah ghair muakkad, itu adalah seperti sholat tahiyatul masjid, sholat rawatib, artinya sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat fardu, kemudian sholat sunnah wudhu, sholat sunnah duha, dan sholat sunnah taraweh, kemudian sholat tahajud. Nah, ini adalah sholat yang ghair muakkad. Nah, ini ya. Jadi yang muakkad itu pertama adalah sholat witir. Sholat witir adalah sholat penutup sholat malam. Kemudian sholat sunnah qabliyah subuh.
sholat sunnah qobliyah subuh. Kemudian sholat 2 hari raya, itu ada Idul Adha dan Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian sholat gerhana, itu sholat gerhana matahari atau sholat gerhana bulan. Kemudian sholat istisqa, itu sholat meminta hujan. Ini adalah sholat yang sangat dianjurkan. Jadi sholat istisqa, sholat yang dianjurkan apabila dalam keadaan kemarau. Kalau sudah kemarau, disunahkan untuk bersama-sama sholat istisqa. Sementara yang ghair muakkad, selain dari sunnah muakkad, itu adalah sholat tahiyatul masjid. Kemudian sholat rawatib. Sholat rawatib itu adalah sebelum dan sesudah sholat fardu. Kemudian sholat duha, sholat tarawih, sholat malam atau sholat tahajud. Ini adalah yang masuk ke dalam sholat ghair muakkad, sholat sunnah ghair muakkad. Nah, kalau kita sudah memahami sholat sunnah yang muakkad dan ghair muakkad, ada lagi pendapat ulama yang dinamakan dengan sholat nafilah. Sholat nafilah itu adalah, ada yang mengatakan bahwa pendapat ulama yang dimaksud dengan sholat nafilah adalah sholat mutlak. Nah, sekarang letak perbedaannya di mana antara sholat nafilah dengan sholat sunnah? Nih, coba. Kalau sholat nafilah sholat sunnah yang muakkad itu seperti sholat witir, kemudian sholat sunnah qobliyah subuh, sholat hari raya, kemudian sholat gerhana dan sholat istisqa. Kemudian yang ghair muakkad seperti sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah setelah wudhu, sholat sunnah duha, dan sholat sunnah pada malam hari. Itu adalah sholat sunnah yang muakkad dan ghair muakkad. Nah, sekarang sholat sunnah nafilah. Sholat sunnah nafilah itu adalah sholat mutlak. Nah, sekarang perbedaannya di mana antara sholat sunnah dengan sholat mutlak? Sholat nafilah. Waktunya ditentukan. Kalau nafilah tidak ditentukan. Ada sunnah mutlak. Kapan saja. Iya. Jadi baik sholat wajib, sholat sunnah yang muakkad dan ghair muakkad itu ada waktu-waktu tersendiri, mempunyai waktu tersendiri dan mempunyai sebab tersendiri. Ya, kalau sholat fardu sudah jelas mempunyai waktu tersendiri. Tapi kalau sholat sunnah yang muakkad dan ghair muakkad, di samping mempunyai waktu itu juga ada sebab. Contoh misalkan, kalau sholat tahiyatul masjid itu dilakukan ketika masuk masjid. Sholat wudhu itu dilakukan apabila setelah berwudhu. Sholat istisqa itu dilakukan apabila dalam keadaan kemarau. Jadi semua ada sebab. Baik yang sholat sunnah itu adalah sunnah muakkad atau bukan muakkad, ini mempunyai waktu tersendiri dan sebab. Maka pendapat ulama ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sholat sunnah sholat sunnah yang nafilah ini adalah maksudnya adalah sholat sunnah mutlak. Kapan saja dilakukan itu boleh dikerjakan. Nah, hanya saja di sini harus kita memperhatikan waktu-waktu. Ya, sekalipun sholat nafilah ini boleh dikerjakan kapan saja, mau siang ataupun malam, tapi kita di sini harus melihat ketika ada waktu larangan sholat, maka kita tidak boleh melaksanakan sholat nafilah.